Selanjutnya saya akan menjelaskan video yang kedua, yaitu tentang bagaimana cara menghitung return dan saham. Saham adalah salah satu jenis instrumen investasi yang sedang naik daun. Melalui saham, investor artinya memiliki sebuah perusahaan atau telah menyertakan modal pada suatu perusahaan dengan nilai tertentu. Sebab saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Orang yang memiliki saham dari sebuah perusahaan juga berhak atas dividen sesuai dengan jumlah saham yang ia miliki. Orang yang memegang saham akan mendapatkan imbal hasil atau return atas investasi yang ia lakukan. Mendefinisikan return sebagai nilai yang didapatkan baik bertambah maupun berkurang karena investasi dalam beberapa waktu tertentu. Sehingga bisa dikatakan return saham adalah keuntungan atau kerugian yang dialami investor karena berinvestasi di sebuah saham perusahaan pada periode waktu tertentu. Bagaimana cara menghitung return dan saham? Sederhananya, return saham adalah selisih antara harga jual saham dengan harga beli, ditambah dividen yang didapatkan setelah memegang saham tersebut pada dalam periode waktu tertentu. Rumus return saham sederhana adalah sebagai berikut. Yaitu return saham contoh sederhana. Cara menghitungnya yaitu return saham harga jual di akhir harga beli di awal ditambah harga jual di akhir dikurangi harga beli di awal ditambah dividen. Contoh sederhana cara menghitung return: bila Anda membeli saham di PT ABC seharga 200 per unit setahun, kemudian saham tersebut dijual 250 per lembar, maka return yang didapatkan sebesar 25%. Perhitungannya sebagai berikut: 250 dikurangi 200 dibagi 200 dikali 100%, yaitu sama dengan 25%. Penjelasan lengkap mengenai return dapat dibaca di artikel. Komponen return saham yaitu terdapat dua komponen utama di dalam return saham. Komponen pertama yakni komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh dalam periode tertentu dari suatu investasi. Komponen kedua yakni capital gain atau loss. Komponen ini bisa diartikan sebagai kenaikan atau penurunan harga suatu keuntungan atau kerugian bagi investor. Capital gain bisa berupa angka minus, nol, atau positif. Selanjutnya yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi return saham, yakni faktor makro yang terdiri dari faktor makro ekonomi, serta faktor makro non ekonomi.
Yang termasuk faktor makroekonomi adalah inflasi, suku bunga, kurs valuta asing, tingkat pertumbuhan ekonomi, harga bahan bakar minyak di pasar internasional, serta indeks harga saham regional. Sementara faktor makro non-ekonomi meliputi peristiwa politik, peristiwa sosial, dan peristiwa politik internasional. Selain itu, ada pula faktor mikroekonomi yang meliputi faktor dari dalam perusahaan itu sendiri. Adapun jenis return yang diketahui umumnya ada dua, penjelasannya sebagai berikut. Return realisasi adalah return yang telah terjadi. Return ini dihitung dengan menggunakan data lampau atau historis. Return ini sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan. Selain itu, return realisasi juga menjadi penentu dalam mengukur return ekspektasi dan risiko yang akan datang. Return ekspektasi yaitu return yang diperkirakan akan diperoleh investor di masa yang akan datang. Hal ini berbeda dengan return realisasi yang sudah terjadi. Return ekspektasi sangat dipengaruhi oleh beragam prospek perusahaan di masa depan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.